Lu tahu nggak sekarang, dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama orang yang setuju sepeda masuk jalan tol. Dan yang kedua ya orang yang nolak ide aneh itu. Pembelahan itu terjadi karena usulan Gubernur Anies kepada Menteri PUPR agar sepeda diperbolehkan masuk tol. Gua termasuk orang yang menolak usulan ini. Kan gua masih punya otak. Penolakan gue tulisin di akun Facebook gue. Dan tulisan gue itu ditanggapi oleh EF Saifullah Patah. Lo inget dong siapa EF? Dia itu kan konsultan politik yang berhasil mengemas kampanye bernuansa SARA untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017 kemarin. Ini kata EF ya, dalam pembelaannya atau dalam klarifikasinya berkenaan dengan usulan sepeda masuk jalan tol, sepeda yang diusulkan Anies itu akan dilaksanakan dengan cara menutup jalan tol lingkar dalam Jakarta pada Minggu pagi pukul 6 sampai pukul 9. Perkiraan gue sih mungkin bertepatan dengan Car Free Day atau CFD. Padahal di suratnya Anies kepada Menteri PUPR, dia hanya minta satu ruas sisi barat saja yang ditutup. Nggak seperti yang dikatakan EF menutup total jalan tol. Artinya, menurut EF nih ya, jalan sepeda nanti nggak berbarengan dengan kendaraan lainnya. Sepeda nggak harus ketemu sama tronton, nggak harus ketemu sama truk. Yang gue sayangin sih, EF nggak membahas kenapa Anies mengusulkan kegiatan yang sebetulnya itu melanggar undang-undang, melanggar peraturan pemerintah. Udah jelas aturan yang ada dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah menentukan jenis kendaraan apa saja yang bisa berselancar di jalan tol. Hanya roda 4, sepeda motor, bajai, beca yang nggak termasuk bisa masuk ke jalan tol. Apalagi sepeda goes. Lo inget kan? Anies juga pernah mengubah fungsi jalan di Tanah Abang buat pedagang kaki lima. Dia nutup jalan. Terus kebijakannya digugat sama warga karena memang kebijakan itu melanggar undang-undang atau melanggar peraturan. Saat digugat, ternyata pengadilan memenangkan warga. Karena Anies memang ya dinyatakan melanggar undang-undang dan dia harus mengubah kebijakannya. Nah, kini kebiasaan menentang aturan mau dilakukan lagi dengan usulan sepeda masuk jalan tol. Nggak cuma itu sih, alasan lain yang disampaikan EF dalam tulisannya menjawab tulisan gue. Katanya begini nih, Gubernur ingin memberikan kesempatan kepada anak Jakarta, warga Jakarta, bersepeda di atas, menyaksikan kotanya dari ketinggian di bawah terang sinar matahari yang baru terbit dari arah timur. Itu alasannya kenapa Anies meminta sepeda masuk jalan tol. Puitis banget kan alasannya. Sekaligus lucu. Bayangin, cuma mau lihat matahari pagi dilakukan dengan cara menutup jalan tol. Kan pasti tahu dong, jalan tol lingkar dalam Jakarta itu bentuknya melingkar. Jadi menutup satu ruas, ya sama saja menutup seluruh jalan. Coba lo bayangin, bagi mereka misalnya yang mau ke Bandara Soekarno-Hatta pagi-pagi. Udah jalan di bawahnya ada CFD atau Car Free Day nggak bisa lewat mobil. Jalan tolnya juga nggak bisa dilalui. Terus mau lewat mana? Susah kan? Nah, tolnya kan melingkar kata dia. Jadi lo bisa harusnya lewat Cawang Tanjung Priuk, lo lewat Selipi dan lain-lain. Kalau gitu alasannya berarti lo harus berkendaraan lebih jauh. Lo tahu kan berkendaraan lebih jauh itu pasti lebih banyak membuang emisi, membuang asap, membuang gas buang. Sementara alasan CFD itu agar berkurangnya emisi, berkurangnya gas buang.
Jadi ketika lo tutup jalan tol sementara kendaraan lo alihkan untuk berputar lebih jauh, ya akibatnya kebijakan CFD atau dasar pengambilan keputusan CFD nggak bisa lagi lo gunain. Aneh kan? Tapi sebetulnya yang jadi pertanyaan gue, kenapa untuk sebuah kebijakan aneh ini harus Saifullah Patha yang jawab? Itu yang bikin gue sampai sekarang bingung. Harus dijawab oleh seorang konsultan politik. Bagi gue sih, ya maksud gue gini, salah nggak sih kalau gue mikir usulan kebijakan itu cuma cara politik untuk target yang lebih besar? Mungkin ya, ini mungkin. Pertama, mungkin saja kebijakan ngaco itu untuk mengalihkan perhatian kita atas data konfirmasi pasien positif COVID-19 di Jakarta yang sampai sekarang semakin luar biasa. Maksudnya mengalihkan perhatian kita dari kegagalan Pemda DKI menangani COVID-19. Tahu dong, Jakarta per hari ini semuanya zona merah. Kita nggak tahu apakah zona merah itu disebabkan karena kebijakan ganjil genap ikut menyumbang jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta. Nah, kebijakan ganjil genap kan tujuannya memindahkan orang dari naik kendaraan pribadi menjadi naik kendaraan umum. Kan begitu. Logikanya lebih beresiko mana lu naik mobil pribadi sama lo naik bus atau sama lo naik kereta, lebih beresiko mana ketular COVID? Kenapa kebijakan ganjil genap diterapkan sementara PSBB terus diperpanjang? Kan aneh. Tapi entah kenapa Pemda tuh ngotot banget menetapkan ganjil genap di saat kayak begini. Gue juga heran. Bahkan kabarnya sebentar lagi kebijakannya nggak cuma buat mobil, juga buat motor. Kebijakan lain memajang peti mati di pinggir jalan, dibarengi dengan orang disuruh berdesakan di kendaraan umum. Itu menurut gue sesuatu yang berlawanan. Satunya nakut-nakutin, satunya lagi orang harus tetap berinteraksi dengan orang di kendaraan yang berdesak-desakan. Makanya untuk mengalihkan perhatian orang dari kegagalan tersebut, dicari isu yang aneh dan kontroversial agar kita lupa. Segala sepeda lah masuk tol. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kenapa harus yang tanggapi? Mungkin juga kebijakan ngaco ini bisa jadi alat ukur seberapa besar sih loyalitas pendukung orang pada Anies Baswedan. Sebagai salah satu konsultan politik, mungkin berkepentingan untuk mengukur loyalitas itu dengan mengetahui apakah dukungan pada Anies tetap tinggi meskipun dia mengeluarkan kebijakan yang ngaco. Kalau dukungannya tetap solid, artinya dukungan pada Anies memang tanpa reserve, tanpa syarat, bahkan tanpa akal sehat. Secara politik, dukungan seperti itu bernilai sangat luar biasa. Jadi apa aja yang dilakukan pasti didukung. Mungkin juga usulan aneh sepeda masuk tol itu sebagai upaya agar nama Anies sering dibicarakan orang atau selalu dibicarakan orang. Ada dua sih orang yang bisa dibicarakan orang. Satu, bicarakan prestasinya. Kalau punya prestasi. Kalau nggak punya prestasi, orang juga tertarik membicarakan orang yang paling aneh, paling ngaco, paling di luar nalar. Bagi gue, usulan sepeda masuk tol ini benar-benar ide yang out of the brain dari seorang gubernur Jakarta. Itu pendapat gue. Dan gue cuma ngajak lo berpikir. Kesimpulannya ya terserah lo. Thank you.